في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah, sekarang kita mulai melihat bagaimana tuduhan-tuduhan kontradiksi tadi. Hakal dama. Ini merujuk kepada siapa? Apakah ini bicara tentang darahnya Yesus yang tidak bersalah? Atau darahnya Yudas si pengkhianat? Itu ada tiga hal. Siapakah yang membeli tanah? Yudas Iskariot atau imam-imam? Itu satu. Kedua, Yudas Iskariot gantung diri atau jatuh tertelungkup? Itu dianggap sebagai pertentangan kedua. Ketiga, alasan disebut tanah darah. Darah orang yang tak berdosa atau darah pengkhianat. Kita bisa membandingkan dua teks ini. Ya, yang pertama Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sekarang bandingkan dengan Matius pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebutkan tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Nah, ini oleh para polemikus di luar iman Kristen dianggap Alkitab saling bertentangan. Kita bisa bandingkan terjemahan Alkitab yang standar, terjemahan baru dalam bahasa Indonesia, dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau dalam bahasa Inggris Anda bisa membandingkan misalnya antara King James Version atau New International Version dengan Anda bandingkan misalnya terjemahan Good News English Version. Ya, satu itu ini orang salah paham lagi nih. Alkitab kok banyak versinya? Kitab suci manapun di dunia juga banyak versinya. Cuman karena orang Kristen itu karena mewarisi budaya barat yang liberal, makanya terjemahan disebut versi. Maksudnya bukan versi Alkitabnya beda, bertentangan itu enggak, terjemahannya berbeda. Ya. Nah, kita lihat kenapa ada terjemahan yang berbeda, metodenya berbeda. Singkat kata gini, kenapa ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari? Misalnya, bahasa apapun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa lain itu selalu mengandung distorsi. Kenapa demikian? Karena memiliki idiom, ungkapan-ungkapan yang apabila diterjemahkan dalam bahasa lain bisa salah paham. Maka ada Alkitab yang mempertahankan bentuk idiom aslinya. Misalnya, ya, dengan demikian kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Itu ungkapan Israel kuno yang artinya mempermalukan diri sendiri. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, dengan demikian kamu akan membuat mereka malu dengan perbuatannya itu. Ini mirip kalau Anda kenal bahasa Indonesia, ada udang di balik batu. Coba terjemahkan dalam bahasa Inggris kan bisa kacau balau itu. Ini ungkapan itu kalau diterjemahkan apa adanya harus memahami budaya aslinya.
Tapi kalau diterjemahkan mesti ada yang namanya dynamic equivalent translation. Artinya apa? Terjemahan yang mencari equivalent, yang equal dengan makna aslinya. Makanya Saulus, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Menendang kegalah rangsang itu ada ungkapan yang artinya mempersulit diri sendiri dengan melawan yang tidak seimbang. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini, kamu jangan mempersulit dirimu sendiri dengan melawan penciptamu. Nah, inilah yang namanya terjemahan dinamis. Nah, dalam terjemahan dinamis, ayat ini diterjemahkan demikian. Yudas ini telah mendapatkan tanah kuburannya dari upah pengkhianatannya yang jahat. Dia jatuh dan mati dengan perutnya terbelah sampai isi perutnya keluar semua. Jadi kata membeli ini dalam bahasa aslinya adalah ektesato. Itu membeli dalam pengertian ungkapan yang sifatnya simbolik. Lain dengan membeli secara transaksional, kira-kira seperti itu. Jadi yang membeli ya imam-imam tadi, karena itu uang pengkhianatan, uang darah, tidak boleh dipersembahkan jadi korban, lalu dibelikan tanah untuk kuburan asing. Jadi yang membeli secara transaksional adalah imam-imam kepala. Yudas tidak pernah membeli tanah. Jadi kata membeli ektesato di situ maknanya mendapatkan. Itu ungkapan kira-kira kalau orang Betawi bilang begini. Lu jual, gue beli. Mana yang dibeli? Itu ungkapan. Lu jual, gue beli. Ngerti nggak maksudnya? Itu ungkapan yang sifatnya bukan transaksional, kata membeli di sini. Seperti itulah teks yang dipakai di dalam Injil. Maka membeli secara transaksional itu adalah egorasan. Membeli ungkapan yang artinya mendapatkan itu adalah ektesato. Jadi jelas ya, teks ini tidak bertentangan. Ini idiom yang harus disesuaikan, makanya terjemahan bahasa sehari-hari menggunakan terjemahan idiom tadi. Mendapatkan tanah kuburannya sebagai upah pengkhianatan. Apa yang dilakukan Yudas Iskariot itu mirip dengan Bileam bin Beor. Bileam itu mendapatkan inspirasi Tuhan. Bahkan di dalam Talmud Yahudi, ya, Bileam ini dianggap sebagai salah satu dari 7 nabi-nabi bagi bangsa non-Yahudi. Disebut Nebi le umot ha'olam, nabi untuk bangsa bukan Yahudi. Tapi akhirnya terjatuh karena apa? Dia dibayar untuk mengutuki Israel. Jadi jatuh karena apa? Jatuh karena dia dibayar. Ini mirip dengan Yudas. Sebagai murid Yesus juga jatuh karena 30 keping perak. Makanya teks ini bisa dibandingkan. Yudas ini telah mendapatkan tanah kuburannya dari upah pengkhianatan yang jahat. Bandingkan. Oleh karena itu mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka mendapatkan, yang suka menerima upah dari perbuatannya yang jahat, menjual pelayanan. Ya, jadi artinya di sini kata ektesato itu bukan membeli transaksional. Sejarah hakal dama, tanah darah. Bagaimana ini letaknya di mana? Di Ben Hinnom yang namanya Yudas ini gantung diri, ya letaknya di Ben Hinnom, jatuhnya itu. Pada zaman dulu lembah ini dijadikan tempat penyembahan berhala dan dinubuatkan bahwa tempat ini tidak disebut lagi Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Hamakom haseh dam keniyin. Tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Nubuat ini sejalan dengan kitab Nabi Zakaria. Maka disebut tanah darah. Jadi apa yang disebut tanah darah dalam Injil Matius itu penggenapan nubuat dari kitab Nabi Yeremia, kitab Nabi Zakaria, dan di tempat itu disebut sebagai tanah darah. Sementara kalau di dalam Kisah Para Rasul
Hakaldama itu versi rakyat. Jadi kira-kira begini, matinya Yudas dengan pengkhianatannya itu menggenapi nubuat Yeremia. Nubuat buat tanah itu disebut tidak lagi Tofet, tapi tanah pembunuhan, karena darah tidak berdosa telah ditumpahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ayat itu menggenapi nubuatan Yeremia itu yang ditulis oleh Matius. Sementara yang ditulis oleh Lukas dengan Kisah Para Rasul itu adalah perspektif dari cerita rakyat. Satu tempat itu dinamakan lebih dari satu alasan itu kan lazim toh. Saya berikan contoh, tidak usah jauh-jauh. Kota Malang. Siapa yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur? Tahukah Anda dari mana asal-usul Kota Malang? Ada dua versi. Satunya versi sejarah, ya. Kata itu berasal dari bahasa Jawa kuno, Malangkuseswara. Mala itu artinya penyakit, termasuk penyakit sosial. Angkuca telah dikalahkan, Iswara itu adalah versi Hindu untuk sebutan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengalahkan kejahatan. Mala Angkuca Iswara, jadi kota Malangkuseswara menjadi Malang. Itu alasan pertama. Itu disebutkan dalam Prasasti Matyasih tahun 907 Masehi. Yang kedua, versi rakyat. Ini versi rakyat ini. Ketika tentaranya Sultan Agung menaklukkan Jawa Timur, orang-orang di lokal setempat itu menghalang-halangi tentara Mataram masuk ke tempat itu. Lalu dikatakan dalam bahasa Jawa, "Kue ojo malangi aku. Kamu jangan menghalang-halangi saya." Nah pertanyaannya, ini bertentangan nggak bertentangan? Itu memang ada dua. Yang satunya dinamakan berdasarkan versi Mataram dan itu lebih baru. Yang satunya yang lebih tua lagi, sebelum Mataram datang ke situ sudah ada tempat yang namanya Malang. Karena sejak tahun 907 kan sudah ada. Satu tempat itu tadi yang disebut tanah darah, darah orang tidak berdosa dikorbankan, lembah Ben Hinnom, itu sudah ada dalam kitab Nabi Yeremia. Dan Matius menggenapi nubuatan itu. Tetapi ketika Yudas mati di situ, kemudian orang tidak lagi datang ke tempat itu. Karena apa? Tanah itu menjijikkan, disebut tanah darah. Itu cerita penduduk Yerusalem. Seperti cerita penduduk kota Malang menamakan kota mereka Malang. Sekarang ada versi baru lagi. Makanya bisnismu bangkrut terus karena kamu tinggal di kota Malang. Nah ini Malang versi lain lagi. Ya toh? Nah sekarang yang ketiga baru. Yudas Iskariot matinya gantung diri atau perutnya terbelah. Ini orang yang kurang literasi dianggap pertentangan itu. Ya toh? Tapi mau saya sebutkan di sini, dua-duanya tidak bertentangan. Kalau Anda membaca satu buku yang biasanya dibaca orang itu ya, misalnya ya Dictionary of the Bible Difficulties. Jadi dictionary untuk kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Buku itu diterbitkan oleh Zondervan. Anda bisa beli buku itu. Ayat ini dijelaskan. Ini keduanya tidak bertentangan katanya. Matius pasal 27 itu berbicara tentang cara matinya Yudas, yaitu gantung diri. Sementara dalam Kisah Para Rasul bukan cara matinya Yudas, tapi keadaannya Yudas ketika dia mati. Buku ini dibaca murid-muridnya Ahmad Didat dan sebagainya. Lalu mengatakan, itu kan caranya orang Kristen mencari-cari pembenaran supaya nggak kelihatan Alkitabnya bertentangan. Sering orang mengatakan begitu. Matius bicara tentang cara matinya Yudas dengan gantung diri. Lukas dalam Kisah Para Rasul berbicara keadaannya Yudas ketika dia mati. Jadi direkonstruksi. Yudas itu gantung diri. Sebelum dia mati dia jatuh dulu ke tanah, lalu perutnya terbelah. Itu katanya Dictionary of the Bible Difficulties. Kalau rupanya
Kalau mungkin saja, kalau barangkali logika kaum polemik masih protes, maka inilah saksi sejarah yang tak terbantah, yaitu tulisan Papias yang disebut fragmen Papias, yang jelas-jelas mengatakan bahwa Yudas gantung diri, dan sebelum dia mati, masih kira-kira sakaratul maut begitu, talinya putus. Nah, tempat jatuhnya Yudas itu, tempat yang disebut Hakaldama itu adalah lembah yang sangat curam. Nah, kira-kira kalau orang mati di sana dan dalam keadaan jatuh tertelungkup, isi perutnya sampai keluar semua. Ini tertulis di sini. Nah, ini nulis ini lebih daripada dictionary Bible yang ditulis orang di abad 20 kan? Karena yang nulis ini Papias, Uskup Hierapolis, muridnya Rasul Yohanes yang nulis Injil. Sekarang gimana lagi bantahnya? Nah, kita lihat teksnya sekarang. Inilah teksnya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, The Fragment of Papias. Catatan Papias, muridnya Rasul Yohanes. Ini dilestarikan oleh Apollinaris dan Agustinus. Nah, Agustinus mengatakan apa? Culum sibi alifacit et dejectus in faciem discruptus es medius. Yudas menggantung dirinya tetapi talinya putus sehingga dia jatuh mati. Ini ada mata rantai yang terus-menerus dari generasi ke generasi, dan kita akan lihat teksnya secara utuh supaya kita bisa lihat. Nah, ini keterangan Papias, muridnya Rasul Yohanes. Dia mengatakan ini, Yudas tidak mati karena gantung diri, tetapi tetap hidup karena talinya putus sebelum ia tercekik sampai mati. Kisah para rasul menyatakan dengan jelas, Yudas jatuh dengan kepala di bawah, perutnya terbelah dan ususnya keluar. Papias, murid Yohanes, menceritakan hal ini lebih jelas dalam bab 4 eksposisi perkataan-perkataan Tuhan. Nah, ini kata-katanya. Yudas adalah contoh hidup celaka akibat kebejatan di dunia ini. Tubuhnya mengembang begitu rupa sehingga tidak dapat lewat melalui tempat ini, di mana sebuah kereta atau gerobak dapat lalu dengan mudah. Bahkan kepalanya yang mengembang tidak cukup. Seorang berkata bahwa kelopak matanya begitu membengkak sehingga tidak dapat melihat cahaya sama sekali. Sekalipun oleh seorang dokter yang menggunakan instrumen optik, matanya sedemikian tenggelam di bawah permukaan. Kemaluannya nampak begitu menjijikkan dan mengembang, tidak seperti orang lain. Keluarlah nanah dan cacing dari setiap bagian tubuhnya, sangat memalukan dirinya sendiri. Setelah banyak kesengsaraan dan penghukuman, kata mereka, ia akhirnya meninggal di tempatnya sendiri. Dan karena bau busuk, maka daerah itu ditinggalkan dan tidak dihuni sampai sekarang. Kenyataannya sampai hari ini, orang tidak bisa lewat di tempat itu tanpa menutup dirinya, karena begitu banyak kotoran dan begitu luas penyebarannya ke tanah. Ini catatan kira-kira sebelum tahun 130-an, sebelum yang namanya Papias itu meninggal di Hierapolis di wilayah Turki sekarang. Dengan demikian jelas saudara-saudara bahwa apa yang tampaknya dinarasikan, diceritakan sebagai sebuah pertentangan, tapi ternyata dibuktikan itu bukan pertentangan dalam Alkitab. Saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian bahwa membaca Alkitab itu memang tidak mudah. Pertama, karena ada jarak waktu, jarak bahasa, dan jarak budaya. Jarak waktu, ya. Karena jarak waktu yang begitu panjang, maka jangan-jangan kita mengalami apa yang seringkali terjadi dalam membaca sejarah, anakronisme. Anakronisme itu artinya dari kata ana, bahasa Yunani, yang artinya menolak. Kronos itu yang menjadi kata kronologi, urutan waktu. Nah, ini juga bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita membayangkan 2000 tahun yang lalu berdasarkan sejarah kita sekarang.
Akibatnya bisa salah paham. Satu contoh, kalau Anda membaca Injil-Injil, satu pihak mengatakan ketika malaikat menemui para perempuan di kubur, di mana posisi malaikat? Malaikat ada di atas batu. Versi yang lain atau ayat yang lain, malaikat di sebelah kanan. Nah, orang-orang yang tidak paham karena mengalami anakronisme sejarah, mengejek Alkitab, mengatakan ini Alkitab tidak masuk akal. Yang mengilhamkan Roh Kudus yang sama isinya saling bertentangan. Kalau Anda pergi ke Yerusalem bersama saya tunjukkan satu tempat. Tempat itu tempat di mana Yesus menangisi kota Yerusalem. Di tempat itu ada yang namanya Gilgal. Gilgal itu adalah bulatan batu untuk menutup kubur. Jadi kuburan di zaman Yesus itu jangan disamakan dengan kuburan orang Indonesia atau orang Australia. Kuburan kita ini kan di bawah tanah kan, dipendem, kemudian dikasih penanda baik salib atau batu nisan kan gitu kan. Kuburan di zaman Yesus itu seorang dikafani, diletakkan di gua. Ya, artinya di lorong-lorong gua begitu, lalu digelindingkan batu yang namanya batu Gilgal untuk nutupi kubur itu. Makanya orang datang membawa rempah-rempah. Karena apa? Supaya itu untuk mencegah bau mayat tadi. Kalau sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari kan sudah mulai baunya menyengat kan. Bau rempah-rempah itu untuk keperluan bau mayat tadi supaya tidak menyengat. Nah sekarang kalau Anda membayangkan kubur di zaman Yesus itu clear. Pertama, di atas batu atau di sebelah kanan. Pada saat para wanita itu melihat ke kubur, malaikat itu sudah menggulingkan batu kan dikatakan. Lah kalau batunya terguling di kanan, sama nggak di atas batu atau di sebelah kanan? Posisi duduknya di atas batu, karena batunya digelindingkan ke kanan, ya di sebelah kanan. Apa sulitnya? Ini bukan pertentangan. Karena kita tidak paham karena jarak waktu yang jauh tadi. Karena kita bayangkan seperti sekarang. Contoh, Alkitab hanya mengatakan Yesus diletakkan di palungan. Tapi karena gara-gara orang barat memahami kandang di wilayah Eropa yang terbuat dari kayu, aksesoris Natal kita menggambarkan ada kandang yang bentuknya seperti ini. Padahal di Timur Tengah kandang itu cerukan batu. Nah inilah jarak yang namanya jarak waktu yang panjang. Yang kedua, jarak bahasa. Jarak bahasa itu bahasa yang dipakai di zaman Yesus. Sama-sama bahasa Yunani, tidak sama dengan Yunani sekarang. Lah Anda membaca King James Version aja sudah beda dengan membaca NIV. Benar tidak? Atau American Standard Version. Itu bahasa Inggris di zamannya King James kan beda. Apalagi 2000 tahun yang lalu. Bahasa Indonesia saja Anda lihat. Kalau dulu kita nyanyi Allah kita heran dan besar. Coba pahami anak-anak sekarang. What is the meaning of heran dalam bahasa Indonesia sekarang? Modern Indonesia sekarang. Heran itu artinya, wah kok begini ya? Kok bisa begini? Masa Tuhan kok gampang heran? Tapi tahun 60-an ketika lagu ini dicipta, heran itu artinya dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Besar itu bukan ukuran, tapi agung maknanya sekarang. Selidiki, nyatakan segala perkara. Perkara waktu itu artinya perihal. Menyelidiki segala sesuatu. Sekarang apa artinya perkara? Kasus artinya. Perkara perdata, perkara pidana. Benar apa tidak? Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus pidana? Ngerti yang saya maksud? Itu karena jarak bahasa. Jarak budaya yang ketiga. Budaya perkawinan yang berbeda. Zaman Yesus misalnya, pertunangan itu sudah mengikat secara hukum. Sekarang pertunangan itu baru ta'aruf, saling mengenal, masih bisa batal kalau nggak cocok. Zaman Yesus pertunangan itu sudah menandatangani ketubut dengan membayar muhar. Muhar itu mas kawin. Tapi belum boleh bercampur sebelum laki-laki itu menyiapkan rumah bagi pengantinnya.
Nah, kalau Anda tidak paham pertunangan, dipahami pertunangan budaya Barat atau budaya Indonesia. Yusuf mau menceraikan Maria, padahal baru tunangan. Ya bener nggak? Bagaimana tunangan kok mau diceraikan? Karena tunangan pada masa itu bagian dari perkawinan. Sekarang tunangan itu di luar perkawinan. Pemasangan cincin nikah. Kalau sekarang tukar cincin itu pertunangan menjelang pernikahan. Zaman Yesus, cincin disematkan ke jari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan ke pengantin laki-laki, didampingi seorang rabi dan anggota keluarga, itu saat perkawinan. Nah, jarak waktu, jarak bahasa, jarak budaya, itu yang membuat kita cukup sulit mengerti Alkitab. Karena itu segala sesuatu ada ilmunya. Jangan mendengar Injil dari seorang artis yang hanya karena populer tapi tidak pernah belajar. Jangan mendengar Alkitab dari seorang yang bersaksi karena pengalaman hidupnya. Tapi kalau Anda mendengar kesaksian yang bagus, itu meneguhkan pengalaman tadi. Bisa jadi pengalamannya dia kualami juga, karena Tuhan yang berkarya adalah Tuhan yang sama. Tapi kalau bertanya kepada teks ini kenapa berbeda dengan ini, apa artinya ayat ini dibandingkan ayat ini, itu bagiannya para teolog, itu bagiannya para ahli teologi. Inilah caranya kita supaya gereja tidak mudah pecah belah. Karena apa gereja bisa pecah? Karena popularitas seseorang, mengumpulkan massa banyak, ajarannya tidak jelas. Mari kita selamatkan gereja kita, apapun aliranmu. Tapi kita harus berangkat dari segala sesuatu itu profesional dan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sekedar orang ini lagi viral, kita dengarkan dia dapat dari mana ilmunya itu. Makanya gereja menjadi rusak karena menyerahkan sesuatu bukan pada bidangnya. Kiranya Tuhan memelihara gereja kita dari segala mara bahaya, bencana, perpecahan, ya, pertikaian yang tidak menyehatkan tubuh Kristus, sehingga Injil tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk memahami jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.